Di balik maraknya kredit motor di kalangan kelas ke bawah, ada masalah struktural yang jauh lebih dalam dari sekedar keinginan punya kendaraan. Ini bukan cuma soal mobilitas, ini tentang tekanan sosial, krisis identitas, dan sistem ekonomi yang secara tidak langsung nyuruh lo buat konsumtif biar dianggap normal. Di masyarakat kita, motor bukan lagi sekedar alat transportasi. Ia sudah berubah jadi simbol status, validasi diri, bahkan pelarian dari realitas hidup yang sempit. Masalahnya, keputusan konsumsi ini seringkali gak didukung oleh kondisi keuangan yang stabil. Akhirnya, banyak orang masuk ke siklus utang, jatuh ke efek domino, dan hidup dari gaji ke gaji hanya untuk bayar cicilan. Semua dimulai dari satu ilusi sederhana. Kalau lo gak ikut apa yang orang lain lakukan, lo akan terlihat aneh. Nah, di video ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi, jadi tonton sampai habis. Di banyak lingkungan, kredit motor udah dianggap hal yang biasa, bukan cuman lumrah, tapi kayak jadi satu-satunya cara punya kendaraan. Ketika lihat tetangga atau teman kerja nyicil motor baru, reaksi pertama bukan nanya kenapa dia kredit, tapi justru bisa nggak ya gue ambil cicilan segitu. Lingkungan secara gak langsung ngajarin kita bahwa kredit itu standar. Beli motor bekas atau bayar cash malah sering dianggap aneh atau pelit. Padahal secara logika finansial, beli cash lebih aman. Tapi ini bukan cuma soal logika, ini soal bias psikologi yang disebut status quo bias. Orang cenderung ngikutin pilihan yang umum, meskipun ada opsi lain yang lebih masuk akal. Karena terbiasa ngelihat sekeliling melakukan hal yang sama, akhirnya kita gak kritis. Gak ada pertanyaan, ini cocok enggak ya buat keuangan gue? Karena yang ditiru bukan pertimbangan rasional, tapi kebiasaan kolektif. Yang lebih berbahaya, bias ini sering dibungkus dengan alasan yang kelihatannya masuk akal. Motor baru perawatannya lebih murah, kreditnya ringan kok, cuma 600 ribuan. Bisa buat kerja juga, balik modal. Tapi yang gak disadari adalah konsekuensi jangka panjangnya. Penghasilan gak tetap, harga sebangko naik, tapi cicilan motor tetap jalan. Dan karena keputusan awal diambil karena ikut-ikutan, begitu mulai tertekan, banyak orang malah bertahan di situ. Rasa malu untuk mengaku salah lebih besar daripada keberanian buat mundur. Motor bukan cuma alat transportasi, ia berubah jadi identitas sosial, jadi simbol status yang bisa dibaca dari jauh. Dan tekanan buat ikut-ikutan sering datang dari lingkungan paling dekat. Begitu satu orang di komunitas beli motor baru lewat kredit, efeknya cepat menyebar. Teman kerja mulai mikir, rekan ojek mulai nanya cicilan, tetangga mulai komentar. Apalagi buat profesi seperti driver ojol, kurir, pedagang keliling, motor bukan cuma alat kerja, tapi juga alat bangun kepercayaan. Kalau motor lo tua, lo bisa dianggap gak lihat kerja, padahal motor itu masih berfungsi dengan baik. Yang terjadi adalah normalisasi konsumsi visual yang kelihatan baru, dianggap lebih bernilai. Pilihan rasional kayak beli bekas atau motor tua jadi gak dilihat, padahal fungsinya sama. Banyak orang lihat cicilan motor sebagai angka kecil, 600-700 ribu per bulan. Kelihatan ringan, apalagi kalau dibandingkan gaji bulanan. Tapi di balik itu ada ilusi kontrol, perasaan bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka yakin bisa bayar karena sekarang penghasilan cukup. Padahal kenyataan kerja di sektor informal sangat fluktuatif. Sekali orderan sepi seminggu atau anak sakit, gas sembako naik, situasi langsung goyah. Tapi cicilan tetap harus dibayar. Dan akhirnya banyak yang mulai gali lubang tutup lubang. Tapi karena semua orang di sekitar kelihatan baik-baik saja, rasa takut hilang. Padahal yang kelihatan belum tentu mencerminkan realita. Motor baru punya daya tarik emosional yang besar. Langsung bisa dipakai, difoto, dipamerin. Ada pengakuan sosial. Dan di titik itu, banyak orang ambil keputusan bukan karena kebutuhan, tapi karena kepuasan sesaat. Fenomena ini disebut temporal discounting. Lebih pilih kekuasaan jangka pendek, meski itu bikin rugi dalam jangka panjang.
Pilihan seperti beli motor bekas, lebih murah, lebih aman secara finansial, jadi kalah menarik kalau dia gak ngasih sensasi. Masalahnya, sensasi motor baru itu cepat pudar. Beberapa bulan kemudian, motor jadi barang biasa, tapi cicilan masih jalan dan tekanan mulai terasa. Kadang tekanan buat kredit gak datang dari luar, tapi justru dari keluarga sendiri. Masa anak saya gak punya motor baru? Masa masih pakai motor lama terus? Teman kerja jadi pembanding, lingkungan jadi sumber penilaian. Semua saling dorong, saling nilai. Tanpa sadar mereka semua ikut dalam permainan yang sama, perang gengsi tanpa ujung. Dan ketika satu orang mulai goyah, mereka tetap bertahan karena gengsi buat balik arah lebih besar dari logika finansial. Cicilan motor bukan musuh, tapi yang jadi masalah adalah alasan kenapa kita ambil cicilan itu. Apakah karena benar-benar perlu? Atau karena ingin terlihat setara? Kalau hidup terus dikejar gengsi, validasi sosial, dan konsumsi yang gak kita mampu, bakal pernah benar-benar bebas. Yang harus diputus bukan cuma cicilannya, tapi pola pikir dibalik keputusan konsumsi itu. Selama kita gak sadar bahwa semua ini adalah jebakan bungkus gaya hidup, terus dalam lingkungan konsumsi ujung. Jadi pertanyaannya cuma satu, kita mau hidup buat dilihat orang atau hidup buat diri sendiri? Kalau lo punya pendapat soal fenomena ini, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat bro.